Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sahran lil mu'minin wa sahran lil mukhlisin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa Tasbih Ramadan yang kami muliakan, hadirin melalui media yang kami cintai. Bersyukur alhamdulillahirabbil alamin. Tahun 2023 ini Allah telah memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita sekalian, berupa kenikmatan umur yang panjang, kenikmatan iman dan Islam, sehingga bisa melaksanakan, dan sekarang kita baru saja melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga ibadah kita, siam kita, dan segala aktivitas kita senantiasa memberkati kita semuanya, sehingga perjalanan hidup kita ini bahagia dan kelak juga bahagia dunia dan akhirat. Amin. Saudara-saudaraku sekalian yang berbahagia, di dalam momentum yang penting ini kami bersama-sama tim dari Nahdlatul Ulama untuk menyampaikan beberapa hal tentang bagaimana memakmurkan masjid. Saudaraku sekalian, para pemirsa yang berbahagia, di sekeliling kita banyak masjid, mungkin depan kita, kiri kanan kita masjid. Ada hal yang menjadikan problem dalam diri kita, umat masyarakat kita. Ketika masjid sarana prasarannya baik, kemudian di dalam manajemennya kurang baik, atau mungkin di dalam ibadahnya kurang maksimal. Ada juga satu sisi masjidnya bagus, programnya sangat maksimal, namun prasarannya juga tidak baik. Atau juga prasarannya baik, programnya baik, tapi manajemennya kurang baik. Problem-problem itulah yang kadang-kadang kita tidak sadar, tetapi hal itu akan memacu bagaimana mewujudkan kita sebagai orang mukmin untuk menunjukkan bahwa kita betul-betul sebagai orang yang memakmurkan masjid. Di dalam konteks itulah kita sering mendengar sebuah istilah yang sangat penting, memakmurkan masjid, dan insya Allah kita dimakmurkan masjid. Bahkan di dalam surat At-Taubah ayat 18 Allah memberikan firman kepada kita sekalian yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang iman kepada akhir, dan dia melaksanakan sholat, melakukan zakat, dan dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sekalian yang kami hormati, bulan Ramadan telah datang. Mari masjid-masjid kita lakukan dengan cara 3 hal, yaitu dengan memakmurkan, dan kita membangun nilainya, dan kita juga sekaligus untuk memelihara nilai-nilai apa yang ada di dalam masjid, terutama di bulan Ramadan ini. Minimal saudaraku sekalian, kita kembali lagi ke masjid yang kita cinta ini. Minimal masjid mampu untuk menjaga diri kita. Sering kami katakan saudaraku sekalian, di dalam kajian Imam Asy-Syatibi, bahwa ada nilai-nilai yang dilakukan oleh agama kita, ada ajaran-ajaran syariah yang diberikan kita, pasti ada tujuannya. Tujuannya apa? Ramadan mesti ada tujuannya, untuk menjadikan orang yang takwa. Allah menciptakan sesuatu, pasti ada nilainya. Maka di antara nilai-nilai di dalam bahasa Qaidah ada maqasidus syariah. Ada 5 hal yang dikatakan Imam Syatibi. Setiap apa yang dilakukan, setiap apa ajaran kita harus mempunyai 5 hal. Apa itu diantaranya? Hifdzuddin, yaitu kita memelihara agama kita. Kita di dalam saat Ramadan ini justru hal yang sangat menarik, bagaimana Ramadan mampu untuk memelihara agama kita, memelihara anak-anak kita, memelihara diri kita, bahkan orang-orang tua kita semuanya dan masyarakat kita, untuk memastikan bahwa agama kita bisa terpelihara dengan baik. Itulah yang dikatakan hifdzuddin. Bagaimana caranya? Kita semakin dekat ke masjid. Bagaimana caranya? Kita semakin berpuasa dengan baik. Bagaimana caranya? Mengisi Ramadan dengan taraweh, dengan tadarus, dengan sedekah, takjilan, dan lain sebagainya.
Kemudian kata Imam Syatibi, yang kedua adalah bagaimana kehadiran masjid yang ada di lingkungan kita mampu juga untuk hifdzun nafsi, yaitu memelihara jiwa kita. Saudara sekalian, hidup ini di dalam era globalisasi atau era modernisasi, ada kata impact of globalisasi, di mana ciri orang yang hidup di negara atau di saat global modern ini ada orang kehausan jiwanya, orang kekeringan jiwanya. Saat ini kembali kepada masjid untuk memelihara jiwa kita. Supaya apa? Supaya tentram. Bukankah orang yang tentram, di dalam syair itu, Tombok Hati itu, di antara adalah membaca Al-Quran dengan orang soleh, kemudian dikiran, terutama dikiran di masjid, insya Allah jiwa kita akan terus-menerus menjadi orang-orang jiwa yang baik, orang jiwa yang terpelihara, sehingga hidup kita tentram dan bahagia. Imam Syatibi juga mengatakan, di masjid, di tempat ibadah dan Ramadan ini, mari kita juga hifdzul aqli, yaitu memelihara akal sehat kita. Saudaraku sekalian, orang hidup di modern, di global ini akan tergeres atau akan terotopsi oleh nilai-nilai keduniaan. Maka akal harus kita cuci kembali. Di dalam Ramadan itu akan menjadikan bersih bagaimana memetakan hal yang baik maupun yang buruk. Dan itulah saatnya kita kembali untuk mensucikan atau membeli akal kita semuanya. Kemudian yang keempat adalah hifdzun nasl. Bagaimana Ramadan datang, masjid ada di lingkungan kita, juga memelihara para keturunan kita. Ingat saudaraku sekalian, kita merawat itu bisa beraneka ragam. Kalau manusia merawat dengan tubuhnya dengan mandi, kemudian dengan air hangat, kemudian disabun dengan baik. Tapi merawat diri kita, keturunan kita, apa caranya merawat? Kita memberikan anak-anak kita cinta kepada masjid, cinta kepada Al-Quran, cinta membaca sholawat Nabi, cinta kita bersedekah, cinta kepada orang tua dan lain sebagainya. Dan itu pusatnya adalah di masjid itu. Maka ketika kita melihat masjid-masjid yang ada di Gunung Kidul dan umumnya di masjid yang lainnya, setiap bulan Ramadan begitu ada takjilan, anak-anak terus mengaji tadarus Al-Quran, dan ini membahagiakan kepada kita sekalian. Dan inilah sebagai hifdzun nas, memelihara keturunan kita. Kalau kita mempunyai keturunan Al-Qurani, mempunyai keturunan anak-anak yang soleh dan solehah, insya Allah ketika ajal kita diminta kembali kepada Allah, kita merasa bahagia karena mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, mendoakan diri kita kepada Allah, menjadikan diri kita bahagia di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir adalah kata Imam Asy-Syatibi, bagaimana orang hadir di Ramadan di masjid juga dalam rangka untuk hifdzul mal, menjaga harta benda kita. Mengapa harta benda kita dijaga? Saudara kita, harta benda dijaga dengan cara apa? Dengan cara kita memperbanyak sedekah. Bukan hanya dikunci di lemari peti yang kuncinya banyak, tetapi sedekah bisa dipelihara harta benda dengan memberikan infak, sedekah, takjilan. Ini dalam rangka memelihara harta benda kita. Harta benda yang bersih insya Allah akan masuk dalam jiwa kita yang bersih. Ketika jiwa raga kita bersih, maka keturunan kita akan bersih dan masyarakat kita juga akan bersih. Ini nilai-nilai yang dijaga di masjid dan terutama di bulan Ramadan ini. Saudaraku sekalian, yang selanjutnya, kehidupan kita yang maqasidus syariah pasti ada tujuannya. Baik tujuannya Allah memerintahkan berpuasa, bersolat, memakmurkan masjid. Ini ujungnya adalah kita memohon kepada Allah semoga hidup kita di dalam akhirnya husnul khotimah. Diingatkan ada sebuah riwayat dari Abu Hamid Al-Lafaz, mereka atau dia berkata atau berpesan kepada kita, barang siapa yang ingat mati, katanya, ini matinya yang husnul khotimah, maka akan dimuliakan 3 hal. Coba kita renungkan di dalam puasa Ramadan ini. Kalau kita ingin menjadi orang yang husnul khotimah, minimal ada 3 hal tanda-tanda itu, kata Abu Hamid Al-Lafaz itu. Yang pertama, segera bertaubat. Bulan Ramadan adalah bulan penuh barokah dan maghfirah. Bulan Ramadan di saat kita ke masjid, banyaklah untuk istighfar, karena istighfar bertaubat itu adalah ciri orang husnul khotimah. Yang kedua kalinya, kata Abu Hamid Al-Lafaz, adalah orang yang mampu, tenang, dan rezekinya banyak dan barokah. Ini tanda-tanda orang yang istiqomah. Tidak mengenal dia pegawai baru,
tidak mengenal PNS, tidak mengenal petani, pedagang, tapi hatinya tenang, rezekinya barokah. Ini tanda-tanda orang itu, kata Abu Hamid Al-Lafaz, itu tanda-tanda orang yang istiqomah. Dan yang terakhir adalah orang yang semangat beribadah. Maka mari masjid kita bondong-bondong ke masjid untuk memakmurkan masjid, karena tanda-tanda kemakmuran, tanda-tanda istiqomah ada di situ. Insya Allah masjid makmur, masyarakat makmur, negara dan bangsa menjadikan makmur. Yang terakhir, hadirin yang berbahagia, di samping kita ingin hidup dan diakhiri dengan husnul khotimah, maka kita jangan sampai menjadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Kata Al-Hafidz Abdul Haq Al-Isibili, dia mengatakan, jauhi orang-orang yang akhirnya hidup dengan su'ul khotimah. Apa sebab-sebab yang harus dijauhi? Sebab orang yang su'ul khotimah adalah tenggelam dalam harta benda dan kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah tidak ingat tentang akhirat. Dan yang terakhir adalah tenggelam dalam keangkara murkaan di muka bumi ini. Tiga hal ini, saudaraku sekalian, mari kita jauhi dan kita tinggalkan sementara harta benda hiruk pikuk ini dengan 1 bulan untuk membersihkan diri kita, beribadah dengan sungguh-sungguh, masjid kita makmurkan, langgar kita makmurkan, dan tempat-tempat ibadah kita isi dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kalau itu yang terjadi, maka pahala, maka nikmat bulan Ramadan ini akan tercapai dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sekalian, kekuatan kepada keluarga kita sekalian, kepada masyarakat umat Islam kita sekalian. Akhirnya kita menjadi orang-orang yang mutakin, masyarakat yang bahagia, masjid yang makmur, dan akhirnya menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Akhirnya itu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat kepada diri saya dan para pemirsa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.